Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan? Saya senantiasa berharap, senantiasa mendoakan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita dan selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto, di dalam sejenak menikmati renungan, di mana pada saat ini bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44, dan kita akan merenungkannya di dalam tema pintu tersembunyi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan Kisah Para Rasul 27 ayat 42, di sana dituliskan, pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini Rasul Paulus sedang di dalam perjalanan menuju ke Roma. Dan di tengah jalan, kapal mereka mengalami masalah, sehingga kapal mereka tenggelam karena terdampar. Dan karena prajurit ketakutan jika tahanan-tahanan itu akan melarikan diri, maka mereka berniat untuk membunuh mereka semua. Padahal di sana ada Rasul Paulus. Jika kita perhatikan dalam kehidupan kita, ada pepatah yang mengatakan bagai telur di ujung tanduk, yang artinya orang yang sedang dalam bahaya. Dan saat ini Rasul Paulus juga dalam keadaan yang membahayakan. Dan Rasul Paulus tidak mempunyai kemampuan untuk melawan atau melarikan diri. Seringkali di dalam kehidupan kita juga seperti Rasul Paulus, bagaikan telur di ujung tanduk. Ada banyak masalah dan seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya buntu. Rasul Paulus juga demikian, mau ngapa lagi? Kemampuan tidak punya, di bawah tekanan. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap tenang, sebab Tuhan pasti menolong. Benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan di dalam ayat 43, di sana dituliskan, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat tidak disangka dan diduga bahwa perwira ini, kepala pasukan ini, digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menyelamatkan Paulus. Bahkan karena iman Paulus diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu bukan untuk diri Paulus sendiri, tetapi keselamatan itu untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di dalam kehidupan kita juga mempunyai pintu tersembunyi. Perhatikan gambar ini. Bagaimana ada sebuah pintu tetapi berupa almari buku, orang tidak tahu kalau itu pintu. Tetapi jika ada sesuatu yang mendesak, orang segera membuka pintu itu dan masuk. Demikian pula dalam kehidupan kita pasti punya pintu tersembunyi. Sehingga di dalam hidup ini, mari kita tetap bersukacita, pasti punya pintu tersembunyi itu. Dan Tuhan akan tunjukkan pintu itu jika keadaan bagaikan telur di ujung tanduk. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita, tetaplah memuji nama Tuhan, tetaplah memuliakan Dia, sebab Tuhan adalah penolong kita. Seperti Tuhan menolong Rasul Paulus, Tuhan juga akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, tolonglah kami, supaya kami juga tetap percaya, kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya Engkau senantiasa menyediakan pintu yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa menyertai, menolong kehidupan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
kita akan melihat ruang studio tempat saya mengambil rekaman. Ini tempat saya mengambil rekaman. Ini ada lampu 2. Itu tempat duduk saya. Saya duduknya di sini. Kemudian di belakangnya ada green screen. Nah, green screen ini saya buat dari kasur. Ya, ini kasur yang saya tutup dengan kain hijau. Ini belakangnya ini kasur ini. Kemudian ini sebenarnya untuk stand book. Tapi saya gunakan untuk tempat tab ini supaya nanti hasil rekamannya dari tab ini bisa dimasukkan ke dalam editing dan hasilnya seperti yang kita lihat di belakang saya seakan-akan tanda layar. Ini hasil rekaman dari tab ini. Kemudian kameranya ada di sini, jadi nggak begitu besar. Dan ini sebenarnya kamar tidur yang saya sulap menjadi tempat rekaman. Nah, ini tempat saya mengedit di komputer ini. Jadi kalau sekarang saya mengedit tidak perlu jalan jauh-jauh. Tadinya kan rekaman di mana, ngeditnya di kamar mana, bolak-balik. Nah, ini sebenarnya kamar anak saya, tetapi saya minta untuk saya sulap menjadi kamar rekaman. Nah, ini baju-baju saya yang saya pakai. Ini baju-baju saya yang saya pakai, ini dasi-dasinya. Ini baju-bajunya. Jadi baju ini selalu ada di sini. Dicucinya ya tidak tiap hari karena hanya dipakai di ruang rekaman saja. Demikian Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau mau membuat studio rekaman ya seperti ini, gunakan aja salah satu kamar tidur. Karena dengan adanya pandemi ini banyak yang berubah. Bahkan yang seharusnya tempat ini menjadi kamar tidur sekarang menjadi tempat rekaman. Begitu Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.